إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT, bekal dunia akhirat yang terpenting untuk kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, untuk menyelesaikan masalah dunia, masalah akhirat. Bekal yang terpenting, syarat yang terpenting adalah keyakinan yang benar kepada Allah SWT, keyakinan yang benar kepada penguasa dunia, penguasa akhirat, pencipta dunia, pencipta akhirat, penentu dunia, penentu akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Keyakinan yang benar kepada Allah, kemudian sikap yang benar kepada Allah. Mesti harus ada keyakinan yang benar bahwasanya hanya Allah sendirilah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada pembantu bagi Allah, tidak ada syarikat bagi Allah. Allah tidak berhajat dengan siapa saja dan apa saja. Dialah Allah khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Alimun bikulli syai', yang mengetahui segala sesuatu. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin bisa terjadi. Tidak ada orang yang hidup kecuali bila dihidupkan oleh Allah. Tidak ada pula yang mati kecuali bila dimatikan oleh Allah. Tidak ada yang ada kecuali bila diadakan oleh Allah. Segala sesuatu ini hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Tidak hidup kecuali bila dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa bergerak kecuali bila digerakkan oleh Allah.
Baginda Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabatnya, "Ya ghulam, hai anak muda, seumpama umat ini berkumpul menjadi satu, mereka berkumpul menjadi satu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan, yang telah ditulis oleh Allah untuk kamu." Bila umat ini semua berkumpul menjadi satu, semua umat kumpul menjadi satu untuk membahayakan kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan perkara yang telah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kamu. Allah al-fa'al lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Kalau Allah menghendaki yang hidup bisa jadi mati, yang mati bisa jadi hidup, yang lemah bisa jadi kuat, yang kuat bisa jadi lemah, yang pahit bisa jadi manis, yang manis bisa jadi pahit, yang sakit bisa jadi sembuh, yang sembuh bisa jadi sakit, menurut kehendak Allah SWT. Dari tanah yang sama maka keluarlah pohon-pohon, buah-buah yang berbeda-beda, bahannya sama, tiba-tiba keluar buah yang manis, buah yang pahit, buah yang masam, buah yang macam-macam, bentuknya macam-macam, rasanya macam-macam, gunanya macam-macam. Ada yang untuk makanan, ada yang untuk obat, ada yang untuk bumbu, bahkan ada yang untuk racun. Asalnya dari tanah yang sama. Ini menunjukkan bahwa Allah itu al-fa'al lima yurid, berbuat apa yang Allah mau. Kalau Allah mau membuat manis, tidak perlu gula, maka buah-buah yang asalnya pahit tahu-tahu jadi manis. Kalau Allah ingin mengbikin hijau, tidak perlu bahan-bahan cat hijau, tidak, tiba-tiba jadi hijau, daun dari hijau, ada yang jadi kuning, ada yang jadi macam-macam warna. Allah tidak perlu bahan, tidak perlu peralatan untuk membentuk yang bundar, yang lonjong, yang panjang. Tidak perlu cetakan untuk menerbangkan matahari berjuta-juta tahun. Tidak perlu lapangan terbang, tidak perlu mesin, tidak perlu bahan bakar. Allah berbuat apa yang Allah mau. Allah mendirikan langit, tidak perlu tiang, tidak perlu katrol, tidak perlu alat. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah berfirman, jadilah maka jadi. Melainkan Allah SWT, janganlah kita terkesan dengan asbab-asbab, proses-proses yang ada di dunia ini. Asbab-asbab, proses-proses itu ada di belakangnya, itu Rabbul Asbab, yang mencetak asbab, yang membuat asbab. Ada proses memang, tapi kamu jangan lupa proses ini ada yang menciptakan proses, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terkesan dengan makhluk, terkesanlah dengan yang menciptakan makhluk. Jangan takut dengan raja-raja, takutlah dengan yang menciptakan raja-raja. Jangan membesarkan makhluk apa saja,
apa manusia, apa negara, apa bangsa. Yang menciptakan bangsa, yang menciptakan negara, yang menciptakan raja-raja itulah yang semestinya harus kita agung-agungkan. Hebat benar orang Jepang, yang hebat bukan orang Jepang, yang hebat yang menciptakan orang Jepang. Kuat benar Amerika, yang kuat bukan Amerika, yang menciptakan Amerika itulah yang kuat. Man asyaddu minna quwwah, kata orang-orang kaum Ad. Apakah mereka tidak tahu bahwa yang menciptakan mereka lebih kuat? Jangan terkesan dengan orang-orang kaya, terkesanlah dengan orang yang dengan Allah yang menciptakan orang-orang kaya. Allahu Ahad, Allah itu Esa, hanya satu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan, tandanya Allah itu satu, buktinya Allah itu satu. Lihatlah apa saja yang ada di alam semesta ini, kalau kamu renungi, kalau kamu urus, kalau kamu teliti, bahannya semua satu katanya. Manusia dari mana? Dari bayi, bayi dari mana? Dari janin, janin dari mana? Dari setetes air mani, dari makanan, dari tanah. Begitu juga kambing dari mana? Dari setetes air mani, dari tanah. Begitu juga kucing dari mana? Dari setetes air mani, dari tanah. Semua yang ada di bumi ini dari tanah. Apakah itu manusia, apakah itu binatang-binatang, asalnya dari tanah. Tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, asalnya dari tanah. Asalnya semua satu. Ini dalilnya kalau Allah itu maha satu, katanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita melihat bumi, kita melihat bintang-bintang, melihat bulan, melihat matahari, setelah kita teliti, ternyata bahannya satu juga. Butir-butir kecil ya, yang sama, namanya atom. Sama saja bahan langit, bahan bumi, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, bahannya satu saja. Karena yang menciptakan satu, maka bahannya itu satu aja. Di mana kelihatannya berbeda-beda, diteliti ternyata dari satu semuanya. Nah, mulaikan Allah SWT, maka Allahu Ahad, Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Yang pantas kita bergantung kepadanya hanyalah Allah. Karena masalah kita yang sebenarnya hakikatnya hanya dengan Allah. Masalah dengan makhluk hakikatnya bukan. Masalah dengan pencipta makhluk-makhluk, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebetulnya bukan punya masalah dengan istri, punya masalah dengan yang menciptakan istri, yang mengendalikan hati istri kita, yang menyetir otaknya istri kita. Bukanlah kita ini punya masalah dengan tetangga-tetangga. Hakikatnya masalah kita ini dengan yang menciptakan tetangga-tetangga kita, yang mengendalikan hatinya, fikirnya, yaitu Allah SWT. Bukanlah kita ini punya masalah dengan siapa-siapa. Hakikatnya masalah itu semua dari Allah. Maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah kecuali kita ini dengan tawajuh kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyembah Allah, merengek-rengek kepada Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Inilah kunci kesuksesan. Tawajuh kepada Allah.
dalam segala hal. Orang beriman itu menghadap makhluk mukanya, hatinya menghadap kepada Allah. Hatinya menghadap pada Allah. Walaupun mukanya menghadap kepada makhluk, hatinya senantiasa menghadap kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jiwa ragaku, kehidupanku, salatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Karena memang saya ini hamba Allah. Saya ini adalah hamba Allah. Mulai pucuk kaki sampai pucuk rambut semua milik Allah. Maka saya ini adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wastana'tuka li nafsi." Hai Musa, aku menciptakan kamu, memberikan macam-macam kenikmatan kepada kamu. Untuk apa? Kamu itu untuk saya. Jadi manusia ini diciptakan untuk Allah, maksudnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Betul-betul pengkhianatan, betul-betul satu pengkhianatan, satu kebodohan, satu kezaliman. Allah yang menciptakan manusia, kemudian manusia berpaling dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memelihara kita 24 jam. Kemudian kita tidak ingat kepada Allah. Allah yang beri rizki kita, memberi makan kita. Dari mana kita makan kalau Allah tidak ngasih rizki kita? Apakah ada manusia yang bisa membuat padi, membuat gandum, membuat bumi, membuat langit? Apakah ada manusia yang bisa membuat giginya sendiri, lidahnya sendiri, tenggorokannya sendiri, perutnya sendiri? Kita senantiasa berhajat kepada Allah 24 jam. Semestinya kita ini harus ingat kepada Allah 24 jam juga. Taat kepada Allah 24 jam juga. Mencintai Allah 24 jam juga. Takut kepada Allah 24 jam juga. Karena kita hamba Allah. Kalau kita ini hamba Allah, milik Allah, maka harta kita juga milik Allah. Maka mesti digunakan sesuai dengan syariat Allah. Anak kita juga milik Allah, maka harus kita didik sesuai dengan agama Allah. Semuanya milik Allah, nggak ada yang milik makhluk. Pemilik yang hakiki hanyalah Allah. Manusia tidak bisa buat apa-apa. Manusia buat rumah, buat pabrik, buat jalan, tidak. Manusia tidak bisa buat apa-apa. Hanya Allah yang bisa buat apa-apa. Yang menggerakkan tukang-tukang pabrik di pabriknya, yang mengasih otak insinyur-insinyurnya, arsitek-arsiteknya, yang membikinkan kakinya, kekuatannya, nyawanya, jasadnya, semua Allah. Hakikatnya tidak ada perkara dari makhluk, enggak ada. Makhluk ini betul-betul tidak punya apa-apa, sama sekali. Hanya Allah sendiri yang memiliki. Maka kata-kata aku, kata Syekh Muhammad Ilyas, ini kata-kata aku ini awal dari kebodohan. Awal dari kebodohan, awal dari kelalaian, awal dari kegagalan. Nah, orang itu kalau mengatakan aku berarti lupa dengan Allah. Lupa dengan pencipta. Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, setiap kamu melihat makhluk, lihatlah awalnya, lihatlah akhirnya, supaya kamu tidak terkesan dengan makhluk itu. Kalau kamu melihat raja-raja, lihatlah awalnya. Dari mana mereka? Dari bayi, dari setetes air mani, dari tanah.
Kemana akhirnya? Mati jadi bangkai, jadi tanah juga. Kalau kita melihat awalnya akhirnya, maka kita akan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan dari sebungkah tanah seorang raja. Namulaikan wa ta'ala, kalau kita melihat awalnya akhirnya tidak terkesan dengan makhluk. Jadi kalau kita melihat hanya yang sekarang saja, maka kita akan terkesan dengan makhluk, terkesan dengan keadaan-keadaan, akhirnya lupa dengan Allah. Lah inilah musibah yang terbesar. Maka senantiasa kita ingat pada Allah, tawajuh kepada Allah dalam segala hal. Urusan dakwah, tawajuh kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayat kecuali Allah. Urusan taklim, tawajuh kepada Allah, tidak ada yang bisa memberikan ilmu selain Allah. Urusan ibadah, tawajuh kepada Allah, tidak ada yang bisa menolong kita untuk bisa khusyuk dalam sholat kita selain Allah. Urusan akhlak, tawajuh kepada Allah. La yahdi li Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini doa Nabi waktu sholat, doa iftitah Nabi. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik selain Engkau. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uhasim wa bika uqatil. Nabi keluar dari rumahnya, ya Allah, dengan mohon pertolonganmu aku berjuang, dengan pertolonganmu aku memberantas kebatilan, dengan pertolonganmu aku usaha. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada usaha tanpa pertolongan Allah. Maka usaha dengan tawajuh kepada Allah. Dalam dakwah kita tawajuh pada Allah. Hatinya menghadap makhluk, hatinya menghadap Allah, mukanya menghadap makhluk. Baginda Nabi SAW memegang bajunya Sayyidina Umar, dipegang. Hai Umar, kata baginda Nabi, apakah kamu akan terus menerus begini sampai datang murka Allah kepada kamu, hai Umar? Allahumma hdih, kata Nabi, ya Allah berikanlah hidayat kepada Umar. Maka langsung Sayyidina Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dalam dakwah tawajuh pada Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayat kecuali Allah. Tawajuh kepada Allah. Dalam taklim tawajuh pada Allah, tidak ada yang bisa memberikan ilmu selain Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk tawajuh kepada Allah dalam ilmu. Ya Allah, tambahilah aku ilmu, mohon ilmu kepada Allah, mohon kefahaman kepada Allah. Dalam ibadah pun tawajuh kepada Allah. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang khusyuk, lisan yang selalu zikir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepada Engkau, berzikir kepada Engkau, dan ibadah yang baik kepada Engkau. Jadi dalam segala urusan itu tawajuh pada Allah. Apa saja yang tidak dimulai dengan mengingati Allah, maka nanti buntung, berkahnya tidak ada.
kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu kebaikan tidak dimulai dengan bismillah, mengingati Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, maka kebaikan tadi akan buntung. Maka mau mendengarkan bayan, pertama kali apa yang harus dibuat? Tawajuh kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kefahaman aku dalam mendengarkan bayan ini. Tawajuh pada Allah. Yang bayan tidak bisa memberikan kefahaman. Hanya Allah yang bisa memberikan kefahaman. Kalau Allah menghendaki, serigala bisa bayan jadi asbab hidayah. Pada zaman Nabi, ada seorang pengembala kambing di tengah hutan, di padang pasir. Tiba-tiba kambingnya disergap oleh serigala. Maka dia buru serigala itu, direbut itu kambing. Tiba-tiba serigala ini berteriak, kenapa kamu merebut rizki yang telah Allah berikan kepada aku? Maka pengembala tadi terkejut. Alangkah anehnya serigala kok bisa ngomong. Maka serigala tadi mulai mengatakan lebih aneh lagi, ada yang lebih aneh lagi katanya dia. Di Madinah ada nabi yang cerita mengenai perkara-perkara yang ada di langit. Di Madinah, iya. Langsung pengembala kambing tadi lari ke Madinah, masuk Islam. Sebab bayannya serigala. Bila Allah menghendaki semuanya. Jadi kalau mendengarkan bayan, jangan kamu lihat siapa yang bayan. Tawajuh pada Allah. Kalau Allah menghendaki, serigala saja, serigala, keturunan serigala, bisa orang jadi asbab hidayah. Orang dapat hidayah, jadi wali. Orang tadi ke Madinah masuk Islam, jadi sahabat, jadi wali Allah, gara-gara mendengar bayannya serigala. Bayannya asu, serigala lagi asu gitu. Coba kan gitu, jangan pikirakan. Tapi kalau bayan ini kita dengar bayan tidak tawajuh pada Allah, maka nanti setan datang, alah paling bayannya itu juga. Paling bayanya itu juga. Untuk apa saya dengar? Akhirnya tidur. Ini karena tidak tawajuh pada Allah, akhirnya tidak berkah, telinganya enggak berkah. Nah, mulai kan Allah SWT, maka dengar bayan pertama kali tawajuh pada Allah. Mau sholat tawajuh pada Allah. Mau apa saja kebaikan, pertama kali hadapkan hatinya, fikirnya kepada Allah. Mohon pertolongan Allah, merengek-rengek kepada Allah, berharap-harap kepada Allah dalam segala sesuatu. Maka para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ini kalau menghadapi masalah mesti ini tawajuh pada Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi masalah, lautan di depannya, pasukan Fir'aun di belakangnya. Apa yang beliau buat? Tawajuh pada Allah. Inna ma'iyya Rabbi, inna ma'iyya Rabbi. Tuhanku bersama aku, Tuhanku bersama aku, Tuhanku bersama aku. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, lemparkan dalam api. Apa yang beliau buat? Tawajuh pada Allah. Hasbunallah, hasbunallah, cukup Allah, cukup Allah. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam menghadapi masalah di perut ikan, di dasar laut, di tengah malam. Apa yang beliau buat? Tawajuh pada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Nabi Yunus sudah jauh dari rumah, jauh dari daratan,
jauh dari asbab kehidupan, tetapi hatinya ini dekat dengan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Engkau menghadap pada Allah walaupun di dasar laut, jauh dari semua, tapi hati tawajuh pada Allah, dekat dengan Allah. Dalam satu hadis dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan, baginda Nabi SAW mengatakan, Yunus di dasar laut merasakan apa yang saya rasakan ketika di atas langit yang ketujuh. Karena Allah itu tidak bertempat, malaikat. Allah itu tidak bertempat. Bagi Allah di dasar laut, di atas langit itu sama aja. Siapa yang tawajuh kepada Allah, berarti ya dia ini dekat dengan Allah. Siapa yang lalai kepada Allah, ya dia ini akan jauh dari Allah. Maka Nabi Yunus tawajuh pada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Madep langsung Gusti Allah. Subhanak, maha suci engkau. Subhanak, maha suci engkau, maha hebat engkau, maha engkau. Sudah, kalau namanya subhanak ini sudah, Allah itu nggak bisa dibayangkan kehebatannya, keindahannya, rahmatnya, rahimnya. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Saya ini salah. Tawajuh pada Allah, memuji-muji Allah, merasa dia ini salah. Ini sifatnya seorang hamba, seorang hamba ini walaupun bagaimana perjuangannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana khidmatnya, bagaimana ilmunya, harus merasa salah. Belum layak semua perjuangannya ini, belum layak semua amalannya ini untuk dipersembahkan kepada Allah, itu belum layak. Ibaratnya kita ini semulaikan Allah Ta'ala ingin membeli mobil Mercedes, uangnya cuma 5 rupiah. 5 rupiah itu pun sudah gopel-gopel, suwek-suwek. Uang 5 rupiah sudah jelek, sudah lama jelek, mau membeli Mercedes. Maka kita ini malu, apa ya laku ini uang saya ini. Untuk beli tempe aja tidak cukup, kok mau beli Mercedes. Lah amalan kita ini begitu semulaikan, sudah sedikit jelek ya, dibarengi dengan ngantuk lagi ya, mau untuk membeli surga. La ilaha illallah. Gitu malah membanggakan diri. Saya sudah 4 bulan loh. 4 bulan ini untuk beli rumah di Temboro nggak cukup. Mau beli rumah di surga 4 bulan dibangga-banggakan. Siapa saja yang sudah 4 bulan, maka 4 bulan tiap tahun. Insyaallah malaikat. Yang belum 4 bulan, sekarang waktunya 4 bulan. Dengan tawajuh pada Allah, jangan melihat kekuatan kita, kemampuan kita. Lihatlah kekuatan Allah, kemampuan Allah. Doa kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah. Seperti Maulana Umar rahimahullah, beliau mengatakan, setiap malam saya berdoa, ya Allah saya ini bodoh, ya Allah saya ini sakit-sakitan, ya Allah aku ini pincang, tetapi ya Allah bila engkau menggunakan aku untuk agamamu, tidak ada seorang makhluk pun
yang bisa menghalang-halangi Engkau. Ya Allah, gunakanlah aku untuk agamamu. Allah berkuasa untuk menggunakan kita untuk sawah 60 tahun siang dan malam. Allah kuasa. Allah berkuasa untuk menggunakan kita untuk kantor 50 tahun di kantor siang dan malam, juga Allah kuasa. Apakah Allah tidak kuasa untuk menggunakan kita untuk agama siang dan malam? Allah kuasa. Tinggal kita minta saja kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya Allah, gunakanlah aku untuk agamamu ya Allah. Gunakanlah aku untuk agamamu ya Allah. Kalau Engkau tidak menggunakan aku untuk agamamu ya Allah, terus saya ini bagaimana? Mau jadi apa saya ini nanti? Jadi sampah. Kalau jadi sampah sih enak. Jadi intipnya neraka gitu. Nah, mulai kan Allah Ta'ala kita merengek-rengek kepada Allah. Ya Allah, gunakanlah aku untuk agamamu. Sebagaimana Engkau telah menggunakan para nabi, para rasul. Engkau telah menggunakan para sahabat. Engkau telah menggunakan para masyayikh di Nizamuddin. Mereka orang-orang seperti kita juga. Tapi ketika Allah menggunakan, maka mereka siang malam untuk agama. Allah berkuasa menggunakan siapa saja. Kita doa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah gunakan kita sebagaimana Allah menggunakan mereka. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon kepada Allah supaya kita ini bisa berjalan di jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Setelah Nabi Yunus tawajuh pada Allah, merasa salah, merasa lemah, merasa banyak dosa, maka diselesaikan masalah-masalahnya oleh Allah. Dikeluarkan dari perut ikan, dikasih makanan-makanan sehingga beliau jadi sehat. Yang lebih dahsyat lagi, fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bihi famatta'nahum ila hin. Kemudian beliau diutus oleh Allah untuk dakwah kepada 100.000 orang lebih. Kemudian mereka pada masuk Islam semua. Masya Allah. Maka orang tua kita Syekh Abdul Wahab hafidhahullah, beliau menyarankan semua kita ini tiap hari membaca doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Paling sedikit 300 kali kata beliau. Paling sedikit. Dengan harapan, ya Allah, saya berdoa seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam, maka tolonglah aku seperti Engkau menolong Nabi Yunus alaihissalam. Masalah-masalah pribadinya selesai, masalah istimainya selesai juga. Masalah dakwahnya sukses, masalah dirinya juga selamat. Maka perbanyak doa ini, insyaallah mulaikan. Perbanyak, paling sedikit 300 dengan penuh kesungguhan. Kita bayangkan bagaimana dulu Nabi Yunus doa ini di perut ikan di dasar laut, supaya rohani kita ini keadaannya seperti Nabi Yunus alaihissalam. Tasyabuh, niru-niru Nabi Yunus alaihissalam. Kayak apa kesungguhan Nabi Yunus pada waktu itu di dasar laut di perut ikan, doanya itu. Maka bagaimana tawajuh beliau saat itu nggak bisa kita bayangkan. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala usaha agama ini, sudah mulaikan asasnya, diulang lagi asasnya yang terpenting itu keyakinan kepada Allah. Bagaimana untuk bisa menghidupkan amalan di rumah? Pertama kali tawajuh pada Allah. Orang di rumah kita ini semua hamba-hamba Allah,
Hatinya, fikirnya, telinganya, matanya, semua dikendalikan oleh Allah. Tawajuh pada Allah. Bagaimana supaya bisa menghidupkan amal makomi, 5 amal masjid di tempat kita ini, bagaimana caranya? Tawajuh kepada Allah. Semua orang masjid kita, kiainya, makmumnya, takmirnya, tetangganya, jamaahnya, laki-lakinya, wanitanya, semua itu adalah hamba Allah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Ya Allah, mereka ini hamba-hambamu, hatinya di tanganmu, otaknya di tanganmu, matanya, telinganya di tanganmu. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada mereka, bangkitkanlah mereka ya Allah, bangkitkanlah mereka untuk agamamu ya Allah, gerakkanlah mereka untuk agamamu ya Allah, untuk memakmurkan masjid-masjidmu ya Allah. Begitu doa semalam-malam. Nanti insya Allah maka amal masjid kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Bagaimana supaya bisa berjuang keluar jalan Allah? Modalnya apa? Modalnya bukan sawah, modalnya bukan ladang, modalnya perjuangan ini adalah yakin kepada Allah, tawajuh pada Allah, tawakal kepada Allah. Seumpama modal perjuangan itu harta, tentu baginda Nabi sebelum berjuang dikasih harta dulu oleh Allah. Ini bekalnya. Seumpama bekal perjuangan itu kerajaan, kekuasaan, tentu baginda Nabi akan menerima kerajaan, kekuasaan untuk bekal perjuangan. Bukan. Bekal perjuangan ini bukanlah senjata, bukanlah tentara, bukanlah kerajaan, bukanlah harta, bukanlah uang, bukanlah wibawa, tetapi la ilaha illallah. Bagaimana saya akan kekhususi ke tempat dia, sedangkan dia ini tidak kenal sama saya juga tidak kenal sama dia. Bagaimana saya akan bicara dengan dia? Dia tidak kenal sama saya tidak kenal sama dia. Allah kenal kepada saya, Allah kenal dengan dia. Allah yang memegang hati saya, Allah yang memegang hati dia. Bismillah, assalamualaikum, khususi taskil 4 bulan. Assalamualaikum. Jadi sudah melakukan Allah SWT dalam segala hal itu modalnya itu adalah tawajuh pada Allah. Kemana saja kita berada. Maka Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Mesir, dikasih bekal tawajuh pada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, yakin pada Allah. Kemudian yang kedua bekalnya wa aqimis sholata li dzikri, hubungan kepada Allah dengan sholat. Kemudian bekalnya yang ketiga taklim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Hai Musa, dengar ini. Ada wahyu mau datang, dengar. Taklim. Istami', dengarkan dengan sungguh-sungguh. Terus bekalnya yang seterusnya zikir. Wala taniya fi dzikri. Jangan kamu berhenti-henti dari zikir. Bukan zikir pagi petang, bukan. Jangan kamu henti-henti zikir. Zikir itu 24 jam. Dai itu zikirnya 24 jam. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanih, adalah baginda Nabi zikir kepada Allah setiap saat. Begitu juga para sahabat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Kemudian dibekali akhlak. Faqula lahu qawlan layyina, kalau ngomong yang lembut. Musa dibekali akhlak, kelembutan.
Wastana'tuka li nafsi. Musa, semua ini harus kamu niatkan ini untuk Allah, untuk aku. Kamu ini hambaku. Kamu kerja harus hanya untuk aku, jangan untuk yang lain-lain. Ini bekalnya ini. Nabi Musa berangkat itu dibekali 6 sifat, malaikat. Dibekali 6 sifat. Berangkat, bekalnya 6 sifat. Bekalnya bukan uang. Ya, kalau orang itu sudah punya sifat, malaikat, masya Allah, amalan yang kecil hasilnya besar. Nabi Musa punya amalan kecil, mukulkan tongkat ke lautan gitu dok. Apa sulitnya memukulkan tongkat ke lautan? Mudah. Hasilnya itu kerajaan Firaun habis. Kenapa? Ini tongkat dipegang oleh orang yang punya sifat. Maka tongkat dipukulkan ke lautan, lautan jadi kering, jadi jalan raya. Tongkat dipukulkan ke batu, batu keluar air. Tongkat dilemparkan ke tukang sihir masuk Islam. Masya Allah. Kenapa kok bisa begitu? Lah inilah semulaikan. Kalau orang itu sudah punya sifat ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, senantiasa hubungan dengan Allah, itu pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya itu kecil tuh hasilnya itu nggak karu-karuan, barokahnya itu nggak karu-karuan. Maka diperbaiki sifat. Ada orang yang sudah punya sifat, sifatnya adalah sifat dokter, karena dia sudah di fakultas kedokteran 10 tahun. Maka dokter ini semulaikan dia duduk di klinik, nanti ada orang datang ngomong-ngomong sebentar, langsung dilihat matanya, dilihat tangannya, langsung tulis resep, kemudian 50.000 katanya dia. Maka langsung pasien tadi juga keluarkan uang 50.000. Kenapa kok bisa manut ini? Kok mau-maunya ngasih duit dokter ini? Cuman didilok tok. Karena ini dia sudah punya sifat dokter. Tapi kalau orang tidak punya sifat dokter, duduk melihat orang, nulis resep, 50.000 ditempeling orang dia. Bukan dikasih 50.000, malah ditempeling. Orang gila. Nah, malaikat Allah Ta'ala, maka orang itu kemuliaannya menurut sifatnya. Nah, bagaimana supaya sifat-sifat kita berubah? Ada sifat yakin, ada tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, cinta kepada Allah. Supaya sifat kita berubah itu caranya bagaimana? Kalau kita ini ada mujahadah, mujahadah. Kalau kita mau mujahadah nanti sifatnya rubah. Begitu sunnatullah. Nek gelem kangelan sifatnya rubah. Nah, malaikat Allah Ta'ala besi-besi tua yang tidak ada harganya, tapi mau mujahadah, dimasukkan di dalam api, dicor, dipanaskan beribu-ribu derajat, mau dipanaskan, dicetak, dikenteng, dibor, maka jadi Mercedes. Harganya jadi mahal, malaikat. Dongkel kayu jati, yang tidak ada harganya, dia mau mujahadah, dipecoi, digergaji, dibor, dicet, dipanaskan, kemudian ditaruh di pinggir alas saratan sana,
kedinginan, kepanasan di sana, akhirnya dibawa ke Eropa. Harganya jadi mahal. Dulu dongkel yang nggak ada harganya, sekarang naik pesawat terbang menuju Eropa. Kenapa semuanya kan? Karena mau mujahadah. Namulakan ta'ala batu yang tidak ada harganya mau ditumbuk sampai jadi lembut, akhirnya jadi celak, ditaruh di mata raja-raja, kata orang India ini ya. Ditaruh di matanya raja-raja. Tapi kalau batu tadi tidak mau ditumbuk, akhirnya tetap di pinggir kali jadi pancian WC ya. Begitu semula kan. Jadi kalau mau mujahadah, akhirnya berubah sifatnya, harganya jadi mahal. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, asalnya seorang budak, dijual di pasar seperti kambing pada zaman itu. Tapi mau mujahadah, ikut Nabi, diseret-seret di padang pasir, dipukuli, tapi tidak henti-hentinya beliau mengucapkan Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, diseret-seret. Akhirnya Bilal itu sifatnya berubah, menjadi orang yang sangat berharga, sehingga beliau masih di dunia, serandalnya sudah didengar di surga, gesekan serandalnya sudah didengar di surga. Begitu cintanya ini surga dengan Bilal. Bilal masih di dunia, suara serandalnya sudah sampai di surga. Ini kata Nabi alaihissalam. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau Bilal azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh Madinah itu nangis mulaikan. Hati orang-orang Madinah ini getar semua mendengar suara Bilal radhiyallahu ta'ala. Kenapa ini kok harganya bisa jadi mahal? Karena mau mujahadah, bersusah payah untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sa'ad ibn Abi Waqqas, orangnya ini ipel. Ngerti ipel sampean? Orangnya kecil tapi metekel, orangnya kenceng, masya Allah. Pengembala kambing di Makkah Al-Mukarramah, mau mujahadah ikut Nabi alaihissalam, akhirnya jadi wali Allah. Kalau berdoa, subhanallah, cash. Kalau berdoa, cash. Karena beliau ini kalau ditaskil juga selalu cash. Akhirnya doanya semua cash. Ada orang buta datang, sebul langsung melek. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat orang-orang biasa juga. Tapi mereka berani menceburkan dirinya dalam suasana mujahadah. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang mulia. Doa-doanya diterima oleh Allah. Kemana saja mereka pergi, jadi asbab hidayah. Baginda Nabi mengumpulkan para sahabat dari keluarga beliau, Bani Hashim, Bani Muttalib, dikumpulkan oleh baginda Nabi SAW, dikasih makan. Ajib mulaikan, ini orang besar-besar, jagoan-jagoan semua didatangkan oleh Nabi, dikasih makan satu kaki kambing saja, nggak habis. Padahal biasanya satu orang bisa makan satu kambing, tapi ini satu kaki kambing dimakan berpuluh-puluh orang, nggak habis-habis. Dikasih satu wadah susu yang biasanya diminum satu orang aja kurang, diminum berpuluh-puluh orang, 2 suku, nggak habis. Setelah dikasih makan, taskil,
oleh Nabi, siapa yang siap meneruskan perjuanganku? Diam aja semua. Yang jagoan-jagoan hebat-hebat ini diem aja semua. Tapi anak kecil yang matanya itu sakit, beleken, gitu. Badannya kurus, perutnya melending, berdiri, saya ya Rasulullah, katanya. Maka Nabi tidak puas, duduk dulu kamu, ditaskil lagi. Nabi berharap yang besar-besar ini berdiri membela Nabi. Siapa yang siap meneruskan perjuanganku? Diam aja semua. Anak kecil tadi berdiri, saya ya Rasulullah, katanya. Sampai 3 kali. Maka Nabi mengatakan, kamu saudara saya, kata Nabi. Siapakah anak kecil itu? Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ditaskil, siap berdiri. Akhirnya jadi asbab hidayah untuk jutaan manusia, nggak tahu berapa. Beliau pergi ke Yaman, cuman sebentar saja, satu kabilah suku Hamadan semua masuk Islam. Didatangi Sayyidina Ali itu, karena ini orangnya ditaskil itu cepat. Akhirnya di mana-mana orang-orang cepat dapat hidayah sebab Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Siapa yang ingin meniru Sayyidina Ali? Masya Allah. Orang yang seperti Sayyidina Ali, malaikat, Masya Allah. Karena orangnya itu mau mujahadah. Sampai akhirnya beliau mengatakan, saya lebih hafal jalan-jalan yang ada di langit daripada jalan-jalan yang ada di Madinah, katanya. Jadi rohaninya itu begitu kuat malaikat, sehingga lebih hafal jalan-jalan yang di langit daripada jalan yang di Madinah, kata beliau. Ini orang yang siap mujahadah itu rohaninya meningkat, imannya meningkat. Waktu Khaybar, malaikat Allah Ta'ala, Masya Allah, ini benteng Khaybar, bentengnya orang Yahudi, pintunya besar sekali, tebal sekali. Sayyidina Ali datang ke pintu itu, diangkat sendirian malaikat. Padahal diangkat 40 orang itu nggak kuat, diangkat sendiri kuat. Kok bisa begitu? Padahal Sayyidina Ali orangnya ini Masya Allah, tidak besar sekali juga tidak. Tapi orang ahli mujahadah dikasih keistimewaan oleh Allah. Sekarang kita ini mau mujahadah atau tidak? Kalau tidak mau mujahadah, jadi dongkel, ya, jadi dongkel kayu jati yang tidak ada nilainya di tengah hutan. Tapi kalau mau mujahadah, nanti nilainya jadi naik, nilainya jadi naik. Kuncinya itu mujahadah. Maka kita keluar di jalan Allah. Maksudnya apa? Supaya ada suasana mujahadah. Kemarin Syekh Abdul Wahab hafizahullah, beliau menyarankan perbanyak bentuk jamaah jalan kaki. Supaya apa? Supaya lebih mujahadah. Bahkan beliau mengatakan, jauhlah 1 jalan kaki, jauhlah 2 jalan kaki, keluar 3 hari jalan kaki, ke markas jalan kaki. Jadi beliau menyarankan ke markas itu jalan kaki. Gimana semulaikan? Dalam hadisnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa berjalan untuk menyemangatkan saudara-saudaranya memperjuangkan agama Allah, maka setiap langkah dihitung ibadah 1 tahun. Maka sampai ke markas sudah penuh dengan nur, sehingga mendengar bayan itu nyambung, dosa-dosanya sudah habis di jalan, karena hatinya sudah dengan mujahadah tadi sudah dipenuhi dengan nur.
Tapi kalau kita ini nggak mau mujahadah, hatinya jadi gelap. Maka kita mujahadah, insyaallah malaikat. Keluar 4 bulan jalan kaki, 40 hari jalan kaki. Menghidupkan amal-amal masjid dengan jalan kaki. Ke markas jalan kaki. Semua ini akan ada nilai di sisi Allah SWT. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah. Maka subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ambil satu keputusan dalam hati dengan doa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ya Allah, bukalah hatiku ya Allah, untuk berani mujahadah seperti para sahabat dulu. Insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah SWT yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Berdiri. Siapa yang mau mengikuti Sayyidina Ali ini? Yang besar-besar duduk diam, beliau berdiri. Saya siap ya Rasulullah. Saya siap ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, kamu saudara saya, kata Nabi. Kamu adalah khalifah setelah aku. Masya Allah. Siapa lagi yang malaikat? 4 bulan, 4 bulan. Yang niatnya 40 hari sekarang berdiri 4 bulan. Nah, siapa lagi? Taqabbalallah. Siapa yang mau jadi dongkel? Nah, siapa malaikat? Jadi dongkel di dalam tanah, nggak pindah kemana-mana, akhirnya nggak ada harganya. Sekarang dongkelnya didongkel, ya, dikeluarkan dari tanah, kemudian digergaji, dipanaskan, dibor, akhirnya dikirim ke luar negeri. Masya Allah. Kita ini dongkel-dongkel itu malaikat. Ya. Kalau mau diangkat saja, nanti akan sampai ke IPB. Insya Allah malaikat. Akan sampai ke seluruh dunia. Syaratnya apa? Syaratnya niat saja. Niat, ya Allah, gunakanlah aku untuk agamamu. Cuman gitu aja tak. Nabi tidak punya uang, para sahabat begitu juga. Insya Allah malaikat. Yang niat 4 bulan, berdiri lagi mana? 4 bulan, 4 bulan. Masya Allah. Qabalallah. Siapa lagi 4 bulan, 4 bulan? 4 bulan, 4 bulan. Nah. Siapa lagi yang malaikat? 4 bulan, 4 bulan. Masya Allah. Taqabbalallah, jazakumullah. Sinten malih Pak? Sekawan wulan, sekawan wulan. Nah, sekawan wulan, Masya Allah. Sekawan wulan. Kangge agami ini 40 tahun pun sekedap mawon, Pak. Kangge tuku swarga, 40 tahun, 400 tahun pun mboten ana apa, 4000 tahun pun. Ya ning swarga niku sedina kaya 1000 tahun lho, Pak. Itu sundi. Sinten malih Pak niat 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, monggo. Sing niate 30 dina, saniki diunggahne tang wulan. Nah, monggo, saniki ngidul, monggo. Ya monggo ngidul. 4 bulan, 4 bulan. Monggo, qabalallah. Jumeneng ngidul Pak, monggo sekawan wulan. Kelawan tawajuh datang Allah. Tawajuh datang Allah. Niki belajar iman, Pak nggih. Mboten namung belajar khuruj, belajar iman. Ampri kita ini gampang medal niku sini Pak carane. Ngertos Pak sampean. Bagaimana supaya mudah keluar? Sampean purun kula sanjangi carane. Purun. Ya. Carane gua ambil mawon. Nek sampean niku paham sing ngongkon metu ki sapa? Nah. Yang menyuruh kita keluar itu siapa? Ini kalau paham satu ini nanti keluar semua ya. Kalau perasaannya itu berjuang di jalan Allah, yang menyuruh orang Temboro, yang menyuruh orang Pakistan, yang menyuruh orang India, nanti sulit, mau keluar itu sulit. Tapi kalau kita punya faham yang menyuruh ini Allah, mudah.
Terus yang kedua, supaya mudah keluar tuh bagaimana caranya? Kedua, harus kita pahami wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Berjuang itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang. Berjuang itu untuk diri saya sendiri, untuk manfaat saya sendiri, untuk akhirat saya sendiri, untuk membangun akhirat saya sendiri, untuk membangun surgaku sendiri. Kenapa orang tuh bisa mencangkul di sawah berpuluh-puluh tahun? Karena merasa ini sawah saya sendiri. Kenapa orang tuh bisa korban untuk membangun rumah 50 juta, 100 juta? Karena ini perasaannya, ini rumah saya sendiri. Makanya korban ringan. Tapi kalau suruh membangunkan rumahnya tetangga, kok 50 juta? 500 rupiah aja berat. Rumahnya orang. Lah agama itu untuk saya sendiri, untuk menyiapkan akhirat saya sendiri. Kalau orang berpikir begitu, maka berjuang jadi mudah. Berpuluh-puluh tahun berjuang nggak ada bosannya. Berkorban berjuta-juta nggak ada bosannya. Karena apa? Ini untuk saya sendiri kok. Untuk istri saya sendiri. Saya tuh punya 2 istri. Istri di Temboro dengan istri di surga. Nah, maka harus kedua-duanya itu saya korban. Istri yang di Temboro sudah saya banyak korban, sawah, ladang, rumah. Istri yang di surga bagaimana? Sudah korban atau belum? Nah, apa memang kamu tidak punya istri sana? Kalau tidak mau korban, berarti menunjukkan tuh nggak punya di sana istri, nggak punya istri. Ya. Nanti di sana kelontang kelantung, ya. Bingung di sana, nggak punya istri di sana. Ya. Masya Allah. Siapa lagi semulaikan yang 4 bulan mulaikan. Sekarang diperlukan jamaah 4 bulan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kita punya tanggung jawab agama ini semulaikan. Bagaimana agama hidup di Kalimantan, bagaimana agama hidup di kampung-kampung. Tanggung jawab kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana agama hidup di negeri-negeri yang lain, di puncak-puncak gunung, di daratan, di lautan. Ini tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada kita. Nanti kita menghadap kepada Allah akan ditanya mengenai perkara ini. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, orang yang tidak memperjuangkan agama Allah, tidak memikirkan umat, tidak ada prihatin kepada umat, maka nanti matinya mati gelap, katanya beliau. Matinya itu gelap. Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu ghazwa mata ala syu'batin minan nifaq. Nauzubillah. Jadi mati ini peteng Pak nggih. Wong nek mboten berjuang, mati nih mati peteng. Pengen mati padang niku awake dhewe niku kudu berjuang. Insyaallah mulaikan. Sekarang yang 40 hari, bismillah. Yang 40 hari, bismillah. Jumeneng. Yang 40 hari. Yang 40 hari berdiri. Ngawi. Mana yang 40 hari? Berdiri dulu, berdiri. 40 hari. Pundi Pak Jarot niki kok dereng enten. Ngawi. Berdiri 40 hari. 40 hari, Masya Allah. Tambah masa, sisa masa, berdiri juga. Tambah masa, sisa masa, berdiri juga. Mana ini tambah masa, sisa masa? Nggak ada yang sisa masa, ya. Sudah mati semua. Ya. Nggak ada sisa masa, mati kabeh. Ya. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Silakan mulaikan. Yang belum niat, sekarang niat 40 hari, mulaikan. Masya Allah, nikmat, mulaikan. Kalau kita keluar jalan Allah, amalan-amalan kita
akan dilipat gandakan oleh Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Dan setelah kita mati, amalan kita akan diteruskan oleh orang-orang setelah kita. Sehingga kita akan tersenyum-senyum di kubur kita. Silakan mulaikan. 40 hari. Monggo, silahkan ke sana mulaikan. Taqabbalallah, jazakumullah. Yang tambah masa, sisa masa. Tambah masa, sisa masa. Jamaah setahun. Yang sisa masa berdiri juga. Jane jenengan iki nggih mau burun ngadeg ngoten, masyaallah. Wong-wong bodho ngadeg kabeh. Wong-wong mboten ngadeg mergo sampean mboten purun ngadeg. Nggih. Sampean ngadeg masyaallah, kabeh ngadeg. Sampean ngadeg apa pinten dinten mawon, Pak? Masyaallah. Ampun to. Sak ikhlase, Pak, sak ikhlase, nggih ta. Monggo, Pak. Nggih. Ampun to. Nggih. Masyaallah. Taqabbalallah. Pun sak ikhlase, Pak, sak ikhlase, nggih ta. Monggo 5 repis gitu. Monggo sak ikhlase. Masya Allah. Nah, niki mbok jenengan ikhlas, Pak. Bodho ngadeg kabeh niki gitu. Monggo. Jumeneng Pak, sak ikhlase, Pak. Masya Allah gitu. Taqabbalallah, jazakumullah gitu. Jumenengin jenengan niki, Pak. Ndadekne jumenengi agami teng seluruh alam. Saestu ya. Sakniki niki enten agami gesang ya. Islam hidup di Eropa, di Amerika. Ya, Masya Allah. Di Perancis kemarin Karguzari di Jakarta, di Perancis itu selama beberapa tahun ini, mulai tahun 2001 sampai 2008 tercatat 500.000 orang masuk Islam di Perancis kan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ada orang-orang yang mau berdiri itu. 40 tahun yang lalu kira-kira ada beberapa orang Perancis itu berdiri. Terbentuk salah satunya namanya Yunus berdiri. Dengan sebab satu orang berdiri ini akhirnya banyak orang berdiri, akhirnya banyak orang masuk Islam. Nah, Pak, monggo. Sinten sing jumeneng malih? Mun to, Pak, sak ikhlase, Pak. Monggo, Pak, nggih. Mosok sampeyan mboten mesakne sing naskil, Pak, nggih. Diomongi 2 jam meneng wae, nggih. Sampeyan nggih rada mesakne wong ben disakne kalih Gusti Allah, nggih. Wong ngoceh, wong jog wau sampean jarne mon didelok ditinggal turu, nggih. Sik urip gak wong iki, nggih. Sik urip tinggal turu neh, nggih. Wah, niki dus pundi sampean niku? Nek jenengan niku welasan teng wong, gitu. Wis to nek dereng saged mikir umat ngoten melas teng sembayan mawon pun, gitu. Mesakne wis bengak-bengok sithik mau ora tak gatekne. Wis tak ngadeg wis 3 dina, gitu. Monggo, Pak, monggo. Pinten dinten mawon, Pak? Monggo, jumeneng. Pinten dinten mawon, monggo. Insyaallah, masyaallah. Nah, niki monggo, Pak, mriku. Nah, monggo. Ya jumeneng. Sampeyan melasi kula sampeyan, diwelasi Gusti Allah sampeyan. Nggih. Monggo. Nah, monggo jumeneng. Masyaallah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Masyaallah. Sinten malih. Jumeneng. Ngidul mriku. Nah. Niki usaha niki ajib, Pak, nggih. Usaha gampil, tapi nek dilakoni niku hasilnya niku aneh-aneh nih, Pak, gitu. Wong-wong bodho tobat, wong-wong bodho mlebu Islam. Masyaallah, gitu. Masjid-masjid dadi makmur, gitu. Pesantren-pesantren dadi subur, madrasah-madrasah dadi semangat malih. Ini usaha dakwah niki ajib nih.
Usaha sing sederhana, gampil, tapi ini ngurip nih sedaya usaha agami teng jagat nih. Niku negara-negara Islam sakniki niki, gitu. Kok iso dadi Islam iki piye? Wong asal mulane biyen ya negara kafir. Keranten enten dakwah. Wujude wali-waline Allah keranten enten dakwah. Wujude khalifah-khalifah keranten enten dakwah. Wujude penulis-penulis kitab keranten enten dakwah. Mengke dakwah niku nek urip tenanan ngoten mengke badhe muncul wong-wong hebat-hebat, wong-wong soleh-soleh kados riyin malih. Sakniki kabeh wong rak sambat kok. Kiai sambat, santri-santri saya kok beling-beling gitu. Pejabat-pejabat sambat, pegawai-pegawai iku kok bujukan kabeh gitu. Guru-guru sekolah sambat, bocah saiki iki diomongi kok angel-angel men gitu. Wong tua sambat, anake ora gelem manut gitu. Pun toh kabeh wong niku sakniki sambat. Sampai presiden sambat gitu. Demo terus bendino gitu. Iki jane wong iki ene ngopo to iki? Kok iso wangel menjadi saiki jagat iki. Sebabnya namung setunggal keranten usaha perbaikan menungso niku mpun mboten patek ditenani, usaha dakwah niku mboten ditenani. Makanya usaha dakwah niku ditenani badhe muncul tiang-tiang soleh teng pundi-pundi. Rame malih wong-wong soleh. Anak-anak soleh badhe kathah, karena enten suasana sing sae. Nek mboten enten suasana sing sae, dos pundi sakit kita ndamel tiang sae. Lah suasana sing sae niki badhe terbentuk nek enten dakwah. Nek mboten enten dakwah, mboten badhe muncul suasana sing sae. Kalau kita niati ndamel suasana sing sae, Pak. Insyaallah nggih. Niki sing dereng medal saniki terus pundi mengke nek kondur nggesangne amalan teng griyane. Gesangne taklim. Bendina maca kitab fadilah amal. Setengah jam paling sithik kalih keluargane ben manahe pikirane nyambung kalih Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama. Didamel suasana agami teng griya, zikir pagi petang, tahajud digesangne. Dakwah dengan tahajud tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baginda Nabi dikasih oleh Allah derajat yang mulia, yaitu derajat syafaat menyelamatkan manusia dari neraka ke surga. Dikasih syarat, tapi syaratnya apa? Syaratnya ya harus tahajud. Nah, maka kalau kita ini ingin dijadikan oleh Allah SWT penyelamat bagi manusia, di antara syaratnya di samping dakwah harus tahajud. Insyaallah Bang. Dan jangan lupa anak kita, istri kita dijak berjuang sama-sama. Dengan kita taklim hari-hari, nanti anak kita, istri kita jadi fikir yang sama, memikirkan agama. Kalau seorang laki-laki, seorang wanita, anak-anak sudah doa bareng-bareng, maka ini akan membuka pintu-pintu langit. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ini ceritanya orang-orang Najran, orang-orang Nasrani Najran datang ke Madinah, sudah didakwai oleh Nabi, ngengkel terus saja, nggak mau nerima. Akhirnya Nabi dapat wahyu, sekarang begini saja, kamu panggil seluruh keluarga kamu, Muhammad, doa kepada Allah, siapa yang benar biar ditolong oleh Allah, siapa yang salah biar diazab oleh Allah.
Akhirnya betul Nabi pulang ke rumah, putrinya Fatimah diajak, mantunya Ali diajak, cucunya Hasan dan Husain pada waktu itu masih kecil diajak ke halaman masjid. Nabi, mantunya, cucunya, putrinya di depan masjid. Kemudian Nabi memanggil orang-orang Nasrani Najran. Orang-orang Najran, datang ke sini. Ini kamu sudah saya dakwai, ngengkel terus saja. Sudah, sekarang doa saja kepada Allah. Mana yang salah supaya diazab oleh Allah, mana yang benar supaya diselamatkan oleh Allah. Maka orang Najran tuh, wah, nanti dulu kita musyawarah dulu. Nah, kita musyawarah, mereka ketakutan semuanya. Kita musyawarah. Akhirnya musyawarah dengan teman-temannya. Bagaimana ini? Sudah. Jangan doa-doa seperti itu, hancurlah kita nanti. Sudah, kita taat saja, manut. Nah, akhirnya orang Nasrani Najran tunduk kepada orang Islam, pada akhirnya masuk Islam semuanya. Sebetulnya doa Nabi sendiri sudah cukup, malaikat. Tetapi Allah memerintahkan supaya Nabi mengajak keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kepada kita, pelajaran buat kita supaya ada kekuatan di dalam perjuangan ini. Maka seluruh keluarga kita ini kita ajak bareng-bareng, insyaallah, malaikat. Anaknya yang di STM itu dikeluarkan waktu perayaan, hari Minggu dikeluarkan 1 hari, perayaan semester dikeluarkan nanti 3 hari seminggu. Kemudian istrinya diajak keluar masturat 3 hari, hidupkan taklim di rumah, diajak fikir bareng-bareng. Hai istriku, hai anakku, kamu di dunia tidak lama. Apa persiapan kamu untuk akhirat? Kamu sekarang sudah masuk di SMP, ke kantor, pegawai negeri. Tapi kamu sudah pikirkah? Kamu mau masuk ke surga apa ke neraka kamu ini? Nah, kamu ini umat Rasulullah SAW, punya tanggung jawab untuk menghidupkan agama, punya tanggung jawab menghidupkan masjid. Maka kita sekarang sama-sama keluar 4 bulan, gantian. Sekarang saya, ayah, keluar 4 bulan. Nanti kalau saya sudah pulang, ganti kamu, anak barep, keluar 4 bulan. Anak nomor 2 keluar 40 hari. Istri keluar 3 hari. Insyaallah, malaikat. Nah, nanti kalau seluruh keluarga sudah pikir sama-sama, ini doanya ini geger nih langit. Ya. Doanya akan membuka pintu-pintu hidayah. Kemudian amal masjid dikuatkan. Jangan kita melihat kelemahan teman-teman kita di masjid. Kita sendiri berangkat. Rasulullah dulu sendirian, saya sendirian nggak apa-apa. Terus berangkat. Nanti akhirnya banyak orang akan ikut. Jangan nunggu-nunggu orang. Kalau orang berangkat, saya berangkat. Kalau orang tidak berangkat, saya tidak berangkat. Tidak begitu. Rasulullah tidak menunggu orang, maka saya pun tidak menunggu orang. Bangkit langsung. Hari-hari 2,5 jam. Hari-hari taklim masjid. Jaulahnya dikuatkan lagi. Jaulah 1, jaulah 2. Malam markas semua didatangkan ke markas. Iktikaf sampai isyraq. Tahajud, doa kepada Allah. Insyaallah hidup kita ini akan menjadi hidup yang bernilai. Sehingga kita mati tersenyum-senyum dijemput oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita niat sama malaikat. Sekarang kita mudzakarah sebentar sama malaikat. 3, 4 kita mudzakarah sebentar. Nah, taqabbalallah. 5 menit, 10 menit malaikat. Nah, sudah saling ingat mengingatkan. Kemudian kita taskil satu sama lain.